Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami anggota dari kelompok A1, ada saya Winda Ayudinata, beserta Bapak Anjar Parmidi. Kali ini akan melaksanakan sesi latihan coaching, praktik coaching, di mana pada dialog pertama ini saya mengambil posisi sebagai coach dan Bapak Anjar sebagai posisi coachee, di mana tema dalam coaching hari ini yaitu supervisi terkait tentang media pembelajaran. Bismillah, kita coba mulai ya Ustadz ya, sudah siap Tan? Insya Baik. Allah, insya Allah. Assalamualaikum, selamat siang Bapak Anjar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Iwinda. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, harus lebih baik. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Alhamdulillah semangatnya sepertinya menular juga kepada saya ini Pak. Jadi ikut semangat, terima kasih. Iya. Sebelumnya selamat datang Bapak, saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Karena sebagaimana informasi yang sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa siang hari ini kita akan melaksanakan sesi coaching yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri Bapak untuk meningkatkan potensi atau kompetensi keprofesionalisme sebagai seorang guru. Jadi bagaimana Pak, sudah siap? Ya, insya Allah saya sudah sangat siap, insya Allah. Siap, Bu. Alhamdulillah, baik Siap, Pak. siap. Eh, Sebagaimana ya Pak ya yang dirasakan di kesehariannya karena ini merupakan pengalaman pertama Bapak Anjar dalam mengajar di kelas rendah ya Pak ya, sebelumnya di kelas atas. Khususnya tahun ini Bapak mendapatkan tugas sebagai guru di kelas 1. Apakah ada kekhawatiran yang Bapak Anjar rasakan? Aduh, ada Bu, ada ya. Karena saya terbiasa mengajar di kelas atas ya. Saya khawatir tidak bisa beradaptasi untuk menyampaikan pembelajaran di kelas 1 gitu. Karena ini yang pertama kali. Ya, baik Pak. Apakah kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan Bapak? Ternyata tidak, Ibu. Ternyata mengajar di kelas 1 itu membuat asik ya, karena anak-anaknya lucu. Hmm. Tapi saya masih merasa kesulitan ketika sebagian besar anak-anak belum mempelajari ya, belum memahami apa yang saya ajarkan seperti itu. Begitu ya Pak ya. Jadi pastinya seorang guru merasa kesulitan ketika hal itu terjadi. Lantas bagaimana perasaan Bapak ketika berada di kondisi tersebut? Saya merasa sedih, Bu. Merasa sedih sekali karena tidak bisa menyampaikan materi dengan optimal, dengan baik kepada anak-anak. Sama sih Pak, saya juga ketika berada di posisi Bapak juga pasti merasakan emosi yang sedih ketika upaya usaha kita tidak tersampaikan dengan baik kepada anak-anak di kelas. Lalu menurut Bapak, apakah faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, Bapak? Karena anak kelas 1 itu belum bisa membaca, Ibu. Belum bisa Hmm, membaca, bahkan sangat sedikit ya belum bisa, ada yang bisa belum menulis juga belum bisa seperti itu. Baik Pak, kira-kira bagaimana ya Pak upaya yang bisa kita lakukan untuk membantu anak-anak yang belum bisa membaca ini tetapi agar dapat bisa memahami materi, Pak? Sepertinya bisa dengan menggunakan media pembelajaran, Ibu. Wah, setuju sekali, ide yang bagus sekali Bapak, karena memang fungsi media pembelajaran ini untuk memberikan kelancaran ya Pak ya, antara Iya. interaksi guru dengan siswanya. Selain itu, media pembelajaran ini juga bisa meningkatkan motivasi belajar anak. Lantas media seperti apa yang ingin Bapak buat atau gunakan nantinya? Video yang sesuai dengan eh, audio visual ya, dengan gaya belajar. Ya. Iya, baik Karena Pak. memang kan suka menonton film animasi seperti itu kan. Ditambah Iya Pak. gambar-gambar tempel seperti itu sepertinya. Karena ada kelas 1. Jadi yang nggak menempel gambar itu untuk gaya belajar kinestetik ya Pak? Iya, kinestetik betul Ibu, betul. Baik, menarik sekali idenya Bapak. Lalu bagaimanakah Pak langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh Pak Anjar? Yang pertama
menyesuaikan tema pembelajaran dengan isi video, Hmm? ya. Kemudian mencari referensi di YouTube atau membuat video melalui Canva, dan juga ya mencari gambar-gambar di Google, ya, gambar-gambar tempel tadi di Google gitu, seperti itu. Itu langkah-langkah Wah, saya, Bu. luar biasa. Semangat ya Pak Anjar. Saya percaya Ya, anak-anak pasti mendapatkan pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan ini sedikit masukan Pak. Menurut saya nanti mungkin anak-anak juga bisa diberikan kesempatan untuk membuat gambarnya sendiri ya Pak. Lalu ditempelkan, dipajang sebagai hiasan kelas, karya siswa, begitu Pak. iya, itu sebagai apresiasi untuk mereka, insya Allah, Bu. Iya, betul, benar sekali Pak Anjar. Lalu Pak, selanjutnya kan dalam pengembangan kompetensi mengajar melalui pengembangan media yang ingin Bapak lakukan, adakah teman-teman atau siapa saja yang ingin Bapak ajak untuk berkolaborasi? Tentunya ajar dong, Bu, ya. Saya Iya. sangat terbantu dengan mereka. Yang pertama, teman sejawat, guru-guru di sekelas. Kemudian, ya, kawan yang jago Canva tadi. Karena saya mengakui saya belum Oh, hebat di dalam Canva. Dan kemudian, ya, ibu yang kita hormati di sekolah kita, seperti itu. Kepala sekolah kita, ya. Kita ajak kepala sekolah untuk baik. kolaborasi. Ya, baik Pak. Jadi, alhamdulillah komunitas sekolah juga bisa diajak untuk kolaborasi dan mendukung kegiatan ini ya Pak. Iya, Lalu, betul. menurut Bapak, berapa lama Pak waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan media pembelajaran? Kira-kira saya butuh waktu 3 minggu ya untuk membuat video pembelajaran ini, ya, media pembelajaran ini. Baiklah Pak, jika 3 minggu dirasa cukup, maka insya Allah saya siap untuk berkolaborasi juga bersama Pak Anjar, turut mengawasi, memberikan masukan, evaluasi, dan refleksi. Itu saja rasanya coaching kita pada siang hari ini. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya Bu, terima kasih atas Sama-sama. bimbingannya, luar biasa sekali, Selanjutnya, terima kasih sekali. untuk dialog percakapan kedua, saya serahkan kepada Bapak Anjar Parmidi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang Bu Minda. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya. Selamat datang Ibu. Terima kasih sudah eh, menyiapkan waktu ya untuk siang hari ini kita akan melaksanakan coaching, ya, untuk melakukan solusi pengembangan diri untuk anak. Sudah siap Ibu? Insya Allah siap Bapak. Ya, Ibu ini sudah berpengalaman 6 tahun ya mengajar di kelas 1 ya, di kelas bawah seperti itu. Ya, Apakah selama Ibu mengajar itu ada kendala kesulitan Ibu? untuk kendala, walaupun sudah lumayan lama mengajar di kelas rendah, Pak, tapi kesulitan itu masih saya rasakan juga setiap tahunnya. Karena setiap tahun saya bertemu dengan anak-anak baru lagi dengan karakteristik yang berbeda. Jadi kesulitan saya sedikit sulit, Pak, untuk menentukan metode mengajar yang sesuai dengan keberagaman karakteristik anak. Lantas bagaimana perasaan Ibu ya ketika menghadapi kesulitan itu? Jujur saya pasti merasa bingung ya Pak ya. Saya merasa bingung ketika menghadapi situasi tersebut, sehingga membuat saya terkadang menggunakan metode mengajar yang sama. Itu saja Pak. Jadi kayaknya anaknya Jadi bosan Pak. metodenya itu saja berarti ya. Iya Pak, Lalu itu yang sulit Pak. menurut Ibu itu faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu? Kesulitan itu terjadi. Kayaknya ya Pak ya faktornya itu karena yang pertama saya belum mengenal seutuhnya karakteristik anak didik saya. Lalu yang kedua saya juga kurang banyak tahu Pak tentang wawasan metode pembelajaran. Jadi kurang referensinya Pak. Hmm. Kalau begitu, apa yang bisa dilakukan untuk mengenal ya Hmm. karakteristik siswa untuk menambah wawasan metode ini? Kak, Metode sepertinya pembelajaran maksudnya dengan ya. ya, sepertinya dengan memetakan kebutuhan siswa Pak, kemampuannya, minat
siswa di bagian mana. Jadi itu dilakukan pemetaan dulu sesuai karakteristik, lalu untuk menambah pengetahuan metode pembelajaran, saya bisa mencari tahunya, Pak, sehingga lebih dapat bervariasi lagi. Masya Allah, luar biasa Bu ya. Saya sependapat ya dengan asesmen diagnosisnya perlu dilakukan ya agar memenuhi kebutuhan belajar siswa tadi ya. Masya Allah, luar biasa. Kemudian selanjutnya Ya, terima bagaimana kasih, Pak. langkah-langkahnya ya yang dilakukan Bu? Itu. Kalau langkah-langkah yang pertama ingin saya lakukan itu melaksanakan asesmen diagnosis sebagaimana yang Bapak sarankan tadi untuk mengetahui kebutuhan siswa. Lalu yang kedua mencari referensi di Google, Pak, terkait berbagai metode pembelajaran atau di jurnal pendidikan juga bisa. Dan dengan diskusi bersama dengan teman-teman guru pastinya. Ya. Luar biasa ya Ibu ya. Berarti sudah mendapatkan gambaran pengembangan ya. Pengembangan pembelajaran untuk Ya, Pak. memfasilitasi kebutuhan siswa di kelas. Masya Allah Ibu, luar biasa. Untuk mendukung pengembangan ini, kira-kira Ibu berkolaborasi dengan siapa Bu nantinya? Yang bisa saya ajak kolaborasi ini, Pak, yang pasti yang pertama teman-teman sesama guru untuk bertukar pikiran, memberikan masukan, saran. Lalu yang kedua saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk turut mengawasi kegiatan saya dan memberikan evaluasi kepada saya, Pak. Kira-kira memerlukan waktu berapa ini Bu? Berapa bulan atau berapa minggu gitu untuk hal ini? Eh, Baik, Pak, kayaknya untuk memetakan asesmen diagnosis ini, memetakan kebutuhan siswa, saya butuh observasi yang cukup lama, Pak. Sehingga sepertinya saya membutuhkan waktu 1 bulan, Pak. 1 bulan ya. Baik Bu, selama 1 bulan ini saya siap berkolaborasi ya untuk membantu, memantau, mengevaluasi dan memberikan refleksi kepada Ibu insya Allah nanti. Terima kasih banyak atas bimbingannya, Pak. Iya.